124 Saya dari kelas 2D, Prodi PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ruang Lingkup dan Peranan Literasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah. Yuk kita mari simak videonya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan terlebih dahulu. Apa itu administrasi pendidikan? Jadi, administrasi pendidikan adalah usaha sistematik untuk mengelola sumber daya pendidikan agar seluruh aktivitas belajar mengajar berjalan dengan baik. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah. Itu ada dua pengertian. Yang pertama dari segi pengelolaan administratif, yang kedua dari segi pengelolaan operatif. Yang pertama itu perancangan. Perancangan itu kegiatan untuk menyiapkan keputusan yang isinya langkah-langkah buat mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan masalah di bidang pendidikan. Yang kedua itu pengorganisasian, adalah proses membentuk sistem kerjasama antar individu agar bekerja menuju tujuan bersama sesuai aturan. Yang ketiga pengarahan. Pengarahan adalah memberi bimbingan dan petunjuk sebelum kegiatan dimulai agar organisasi tetap terarah dan berkembang. Yang keempat itu koordinasi, adalah menyatukan berbagai aktivitas, metode, dan ide agar kegiatan berjalan harmonis dan fokus pada tujuan. Yang kelima itu pengawasan, adalah pemantauan aktivitas kegiatan dan memastikan seluruh berbagai mendukung tercapai tujuan pendidikan. Yang keenam komunikasi, adalah penyampaian informasi, ide, dan masukan agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya dari segi pengelolaan operatif. Yang pertama itu ada administrasi kurikulum, meliputi perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta pengelolaan pembelajaran. Yang kedua itu ada administrasi kesiswaan, yaitu mengelola hal-hal terkait siswa dari penerimaan, pembinaan, bimbingan, hingga layanan konseling. Yang ketiga itu ada administrasi kepegawaian, yaitu adalah mengatur perancangan, pengadaan, pembinaan, dan pemanfaatan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat itu ada administrasi saranan dan prasaranan, yaitu mengelola fasilitas fisik seperti gedung, ruang kelas, laboratorium yang mendukung proses pendidikan. Yang kelima itu ada administrasi keuangan, yaitu mengatur pembiayaan pendidikan dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan dan referensi biaya. Yang keenam itu ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, atau bisa disebut humas, yaitu menjalin hubungan antar sekolah dengan orang tua, alumni, masyarakat, dan lembaga lain untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya peranan administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya peran utama, yaitu yang pertama itu adalah perancangan pembelajaran yang sistematis, yaitu adalah pendidikan administrasi yang berperan dalam menyusun perancangan pembelajaran yang jelas, terstruktur, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Kedua itu pengelolaan sumber daya yang efektif, yaitu adalah administrasi bertugas memastikan bahwa tenaga pendidik, tenaga kependidikan, saran, dan prasarana tersedia secara memadai. Yang ketiga pengembangan profesionalisme guru, yaitu adalah pendidikan yang mendorong meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, seminar, serta program pengembangan diri. Yang keempat itu ada evaluasi dan monitoring, yaitu adalah melalui administrasi pendidikan, evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan secara rutin untuk memperbaiki metode, strategi, dan pembelajaran. Yang keempat itu ada evaluasi dan monitoring, yaitu adalah melalui administrasi pendidikan, evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan secara rutin untuk memperbaiki metode, strategi, dan pembelajaran. Yang terakhir itu ada kolaborasi dan stakeholder, adalah administrasi pendidikan melibatkan orang tua, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program-program pembelajaran yang berkualitas. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kita dapat simpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh aktivitas administrasi pendidikan. Jika administrasi pendidikan dijalankan dengan manajemen yang baik dan melibatkan seluruh elemen sekolah yang aktif, maka mutu pendidikan akan meningkat, pada akhirnya akan melahirkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta siap menghadapi tantangan zaman. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.